Shalom, saya Dewi Dangakuri, mahasiswa STT Pelita Hati dan Bahasa. Saya dari Prodi Teologi semester 5. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang aliran saksi-saksi Yehova. Nah, aliran saksi-saksi Yehova ini sudah ada di Indonesia sejak Juni 1931. Dan aliran ini sangat populer sekitar tahun 60-an dan tahun 70-an. Tetapi pada tanggal 7 Desember 1976, aliran ini dilarang oleh pemerintah karena menganggap aliran ini mengajarkan ajaran sesat kepada masyarakat dan diberhentikan untuk berkegiatan di Indonesia pada saat itu. Nah, aliran ini memiliki 4 tokoh yang ada di dalamnya. Tokoh yang pertama itu adalah Charles T. Russell. Charles ini lahir di Pittsburgh, Pennsylvania. Charles berlatar belakangkan Presbyteria Skotlandia, Irlandia. Nah, Charles pada sekitar tahun 1870-an ini sudah bergabung dengan kelompok Adventist yang dipimpin oleh Jonas Wendell. Lalu beralih ke kelompok Barbauld juga. Nah, Russell ini mendukung pandangan Barbauld tentang kedatangan Kristus ke dunia, tetapi Russell menolak ramalan tentang kedatangan Kristus bulan April 1878 karena menurut Russell kedatangan Kristus itu terjadi pada tahun 1914 setelah didahului masa panen selama 40 tahun pada saat itu. Nah, pengajaran Russell ini lebih ke mengarah tentang kedatangan Yesus Kristus atau masa Armageddon. Nah, tokoh yang kedua yaitu dalam aliran ini adalah Joseph F. Rutherford. Nah, Joseph ini lahir 8 November 1869. Ia lahir di Morgan County, Missouri. Nah, pokok ajaran Rutherford ini yaitu tentang dia mengembangkan ajaran sekaligus pada pola organisasi, yaitu tentang organisasi teologi sentralistik. Nah, yang sesuai dengan Perjanjian Baru. Nah, pokok ajaran ini menuntut anggotanya supaya memiliki kesetiaan penuh kepada pengajaran tentang aliran ini. Tokoh yang ketiga dalam aliran saksi-saksi Yehova ini adalah Nathan K. North. Ya, Nathan ini lahir di Bethlehem, Pennsylvania, itu pada tanggal 23 April 1905. Nah, pokok ajaran Nathan itu yaitu tentang wawasan dunia baru tentang kepercayaan ini mengacu pada suatu kerajaan di dunia ini yang akan tercipta setelah perang Armageddon usai atau selesai. Nah, pada masa Knorr ini prestasi terbesar yang ada yaitu tentang terbitnya Alkitab terjemahan mereka sendiri yang diterbitkan dalam 11 bahasa yang ada, termasuk dalam bahasa Indonesia juga. Nah, tokoh yang keempat dalam aliran ini adalah Frederick W. Franz. Nah, Frederick ini lahir di Covington, Kentucky pada tahun 1893. Nah, Franz adalah presiden yang keempat dari aliran saksi-saksi Yehova yang ada. Nah, dalam aliran saksi-saksi Yehova ini juga memiliki ajaran yang ada, yaitu dalam aliran saksi-saksi Yehova itu mereka tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Allah karena Yesus adalah keturunan Adam yang adalah manusia yang berdosa. Nah, dalam aliran ini mereka menolak doktrin Trinitas dan inkarnasi. Nah, dalam aliran ini juga mereka mempercayai Alkitab sebagai sumber kebenaran yang ada. Nah, dalam aliran juga ini ada baptisan dan perjamuan. Nah, baptisan yang ada di dalam aliran itu adalah baptisan salam atau ditenggelamkan. Nah, dalam perjamuan yang dilakukan oleh aliran saksi-saksi Yehova itu mereka memakai roti dan anggur sebagai lambang kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, tetapi yang boleh mengambil perjamuan ini yaitu adalah hanya mereka yang termasuk dalam bilangan 144.000 dan yang sudah menerima baptisan selam pada saat itu. Aliran saksi-saksi Yehova ini beribadah di rumah atau di rumah-rumah yang mau
mendengarkan pengajaran mereka tentang aliran saksi-saksi Yahwa. Nah, dalam aliran saksi-saksi Yahwa ini terdapat larangan yang ada, yaitu yang pertama, mereka itu dilarang untuk merayakan hari raya tradisional, sama seperti Natal dan Paskah, mereka dilarang untuk mengikutinya. Dan yang kedua itu, mereka dilarang untuk memberi hormat kepada bendera. Dan larangan yang ketiga itu, mereka dilarang untuk memasuki dinas militer. Dan larangan yang keempat itu, mereka dilarang untuk memakan makanan yang mengandung darah. Nah, ini saja penjelasan tentang aliran-aliran saksi Yahwa. Saya Dewi Dangakori mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.